Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Jangan sampai kelak di akhirat kita menjadi orang-orang yang menyesal. Waktu ada, tidak ada kesibukan, akan tetapi tidak mau digunakan untuk duduk di majelis ilmu. Sekarang di alam dunia tidak ada penyesalan. Yang menyukai video ini semoga rezekinya mengalir seperti Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadhil Adradina bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa sallallahu alaihi wasallam. Jami sahabatul kiram jami'an masyariqil al-maghrib ya bari wa usulihim wa qurina zal hudal majmana khususan sahib. وصلهم وبرهم ذي الحقوق عليهم أجمعين. الله تقشم برحمة والمغفرة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalik minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah, pada acara yang penuh barokah, yaitu sama-sama menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadikan penyebab kita semua menggapai ridha Allah, masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Sabtu pertama kita bersama-sama duduk bersama-sama menuntut ilmu Allah, yaitu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pada kesempatan malam hari ini sampailah kita semua kepada hadis yang ke-158, masih pada bab fil amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Bab tentang penjagaan terhadap sunnah Nabi dan juga adab terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini sampailah kita
ke hadis yang ke-158. Di sini dikatakan ats-tsalitsu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sohar. Beliau mendapatkan julukan Abu Hurairah karena beliau begitu sangat mencintai hewan yang namanya kucing, sehingga Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu ummati, setiap umatku, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin, baik jabatannya tinggi maupun rendah, yang penting dia termasuk umat Nabi, yadkhulunal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tanya kepada setiap orang, ada atau tidak orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kaya-kayanya langka, KBG pengen manjing surga, bagian sholatnya jalan, sholatnya beli jalan, bagian ibadah rajin, ibadah males, tapi bakal ditakoni ya kepengen manjing surga. Kabeh umat manusia pengen manjing surga. Qila, lalu dikatakan, ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wa may ya'ba, siapa orangnya yang enggan, yang tidak mau untuk masuk ke dalam surga? Ini sahabat bertanya kepada Nabi sekaligus heran. Surga itu tempat yang nikmat, surga itu tempat orang-orang yang soleh, surga itu tempat para anbiya wal mursalin. Di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh kedua mata kita, kenikmatan yang begitu dahsyat yang tidak pernah terdengar dengan telinga kita, kenikmatan yang begitu hebat yang ada di dalam surga yang sama sekali belum pernah terbelalak, belum pernah terlintas yang masuk ke dalam hati. Artinya kenikmatan di alam dunia ini yang kita pandang yang gak ada apa-apanya. Kalaupun kita mendengar kenikmatan yang begitu dahsyat dengan telinga kita, dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga, itu tidak ada apa-apanya. Sehingga mudah-mudahan kita semua ditakdirkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Setelah sahabat bertanya, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa orangnya yang tidak mau masuk ke dalam surga? Siapa orangnya yang enggan untuk masuk ke dalam surga?
Qala, maka Rasul pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, taat kepada Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menjadi orang yang taat kepada Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak buayan sampai masuk ke liang kuburan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita duduk bersama semata-mata untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang merubah kita dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji, dari yang malas menuju orang yang rajin ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga jawaban Nabi jelas, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, taat kepada Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau taat kepada Nabi, maka dia sungguh tidak mau untuk masuk ke dalam surga. Nah, sehingga ada ternyata orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Siapa dia? Orang yang tidak mau taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau nurut terhadap perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad, maka pada hakikatnya orang tersebut tidak mau untuk masuk ke dalam surga. Karena apapun perintah Nabi, apapun yang keluar dari lisan mulia Nabi, itulah sesuai daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beliau berucap, tidaklah beliau mengatakan in huwa illa wahyun yuha, melainkan ucapan Nabi merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah kita mengetahui hadis ini, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah sekaligus taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan Rasulnya perintahkan kita salat, kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Jangan sampai kelak di akhirat kita menjadi orang-orang yang menyesal. Waktu ada, tidak ada kesibukan, akan tetapi tidak mau digunakan untuk duduk di majelis ilmu. Sekarang di alam dunia tidak ada penyesalan, karena pahala itu enggak berasa untuk kita, dosa enggak berasa untuk kita. Penyesalan nanti akan datang setelah kita semua mati, setelah kita semua masuk ke alam kubur, baru kita akan berasa begitu besarnya duduk di majelis ilmu walaupun enggak paham, walaupun enggak ngerti. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada menjalankan 1000 salat sunnah. Duduk di majelis ilmu lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Duduk di majelis ilmu lebih baik daripada menyambangi 1000 orang sakit. Oleh karenanya daripada kita duduk-duduk di rumah, tidak ada kegiatan yang positif yang kita lakukan, maka alangkah baiknya kita sibuk untuk mencari majelis-majelis ilmu, sehingga kita semua mendapatkan pahala yang banyak dan mendapatkan ridho serta ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya Ar-Rabi an Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalih faqala qul bi yaminik qal la astati' qala lastata'ta ma mana'ahu ilal kibir fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Hadis berikutnya datang dari Abi Muslim, wakila dan dikatakan datang dari Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan sesungguhnya seseorang akala inda Rasulillah, orang tersebut makan di dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, dengan menggunakan tangan kirinya. Dalam hadis ini diceritakan bahwasanya ada satu orang yang dekat dengan Nabi. Orang tersebut sedang makan menggunakan tangan kiri. Ya, laisa minal adab. Sedangkan adab orang yang makan itu menggunakan tangan kanan. Mengambil sesuatu yang bagus menggunakan tangan kanan. Akan tetapi ini orang di samping Rasulullah, dia makan menggunakan tangan kirinya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Qala, lalu orang tersebut menjawab, "La astati," saya tidak bisa makan menggunakan tangan kanan. Padahal bisa, padahal mampu. Ya, mau makan, mau minum menggunakan tangan kanan, ini orang mampu. Akan tetapi tidak mau menuruti perintah Nabi, tidak mau taat kepada Nabi, tidak mau mengikuti jalan yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan makan, kalau makan itu menggunakan tangan kanan. Maka orang tersebut menjawab, "La astati," wahai Nabi, saya tidak bisa. Padahal bisa. Qala, maka Rasul pun menjawab, "Lastata'ta," maka niscaya selamanya kamu tidak akan bisa untuk makan menggunakan tangan kanan. Mastata'ta, lastata'ta. Ma mana'ahu ilal kibir. Nah, tidak ada yang mencegah untuk menjalankan perintah Nabi tadi, melainkan sifat yang sombong. Kalau kita salah kemudian dinasihati, jangan begini, salah. Lalu dia menjawab, enggak, ini adalah benar. Nah, tidak ada yang menuruti nasihat yang baik kecuali sifat sombong. Ya, sombong itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan manusia. Jadi kalau kita merasa bersalah kemudian ada yang mengingatkan, terima. Jangan langsung kita marah-marah. Ya, itu namanya batrul haq, menolak kebenaran, dan itu termasuk sombong. Dan orang yang sombong la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan pernah bisa untuk masuk ke dalam surga. Maka sombong itu adalah sifat iblis yang kita semua harus jauhkan diri kita daripada sifat sombong. Sealim apapun, sepinter apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, maka jadilah orang yang senantiasa merendahkan hati kita, merendahkan diri kita,
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, karena sombong itu adalah penyakit dan sifatnya iblis. Bahkan iblis yang tadinya berada di dalam surga akhirnya terusir gara-gara sombong. Nah, kita yang belum pernah masuk surga lalu sombong, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ma mana'ahu ilal kibir, tidak ada yang tidak mau melakukan perintah Nabi kecuali sifat sombong. Fama rafa'aha ila fihi, maka dikatakan orang tersebut yang tadi dinasihati oleh Nabi akan tetapi tidak mau menerima, fama rafa'aha ila fihi, orang tersebut akhirnya selamanya tidak mampu mengangkat tangan kanannya untuk mengangkat makanan minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga kalau kita memang malas untuk menjalankan perintah Nabi, kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh menentang. Ya, jangan, perintah Nabi enggak boleh ditentang, enggak boleh diingkari, karena bisa jadi waliyadzubillah kalau kita menentang, mengingkari hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakutkan kita semuanya imannya hilang. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga dari hadis ini kita tahu bahwasanya ketika kita makan harus menggunakan adab. Adab itu sopan santun, tata krama. Di antaranya apa? Sebelum makan baca doa minimal Bismillahirrahmanirrahim, yaitu minimal. Ada doa yang mau makan, apa doanya itu? Anak sing hafal tak beli? Doa harapan mangan apa aja? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi untuk kami, fima razaqtana, pada apa-apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Jadi di dalam doa itu kita menyebut nama Allah sekaligus minta, yang pertama minta barokah, supaya makanan yang kita makan barokah. Kalau makanan minuman yang masuk ke dalam perut kita barokah, insya Allah dadi daging dudu dadi penyakit, insya Allah akan membuat kita semua rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya makanan minuman yang barokah. Ya, tiba-tiba rajin ibadah, tiba-tiba awaknya sehat, ya, tiba-tiba berjamaah, sholat, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita juga minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Barang wong kena harapan mangan baca donga tak boleh? Ibu-ibu baca donga boleh, Bu? Apa asal mangap baik? Gus kempong jebib beli kuat. Dongane kok kari-karian baik. Ya, minimal baca doa Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita makanannya, minumannya yang masuk ke dalam perut merupakan makanan-makanan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari hadis ini adab makan menggunakan tangan kanan. Ya, menggunakan tangan kanan. Makan, minum, mengambil sesuatu menggunakan tangan kanan. Nah, kemudian setelah makan, ya, kalau bisa makan gak pakai sendok, yang gak pakai sendok. Beda lagi kalau makanannya berkuah. Ya, mangan soto nganggo tangan bae, angel nyomote. Ya, mangan jangan asem, ya, nganggo tangan bae, ya, angel urusane. Ya, tapi kalau makanan itu nggak perlu dengan sendok,
ya cukup kita gunakan tangan ya supaya lebih barokah, karena merupakan penelitian makanan yang disentuh oleh tangan secara langsung itu cepat dicerna oleh lambung kita daripada makanan yang menggunakan sendok. Nah, sehingga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya manfaat, semuanya berguna. Ya, tidak ada sunnah Nabi yang merugikan umat manusia, termasuk puasa. Bentar lagi puasa, sumu tasihu. Dengan berpuasa itu akan menjadi sehat. Ya, tidak ada sunnah Nabi yang mengecewakan, yang merugikan. Semuanya akan menjadikan kita semua beruntung dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Lalu hadis berikutnya al-khamis, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Hadis ini mengingatkan kita tentang lurusnya barisan sholat. Ya, kalau kita sholat berjamaah, kita sebagai imam mengingatkan makmum ya untuk merapatkan dan meluruskan barisan sholat. Ya, sawu sufufakum, luruskan barisan kalian. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah, sesungguhnya lurusan barisan salat termasuk sempurnanya salat. Kalau di Mekah, di Madinah peringatannya singkat, istawu. Ya, istawu, luruskan barisan kalian, rapatkan barisan kalian. Di dalam hadis ini datang dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan shaf salat kalian. Atau kalau tidak, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan, memalingkan di antara kalian semua. Ini menunjukkan kalau barisan sholat kita lurus, rapat, insya Allah akan tumbuh rasa gotong royong, kasih sayang terhadap sesama umat manusia. Tapi kalau barisan sholat kita berantakan, acak-acakan, siji maju, siji mundur, siji buning di maning, ya, tidak diperhatikan barisan sholat, lurusnya barisan sholat, maka Allah Ta'ala akan mengancam, aula yukhalifannallah, Allah Ta'ala akan memalingkan baina wujuhikum, di antara kalian semua. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Sehingga siapapun yang menjadi imam ya wajib untuk mengingatkan makmumnya, barisannya diluruskan dan dirapatkan. Dan kalau bisa sebelum rapat, sebelum melurus, jangan terburu-buru takbiratul ihram. Ya, sampai seluruh makmumnya itu rapat, lurus, rapi, baru takbiratul ihram, sholatnya dimulai. Ya. Nah, sehingga dengan lurusnya barisan sholat, insya Allah akan terjalin kasih sayang, terjalin gotong royong sesama umat manusia. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat li Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, beliau meluruskan barisan-barisan salat kami, hatta ka'anna yusawi bihal kidah, sampai seakan-akan Rasulullah meluruskan panah, hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, sampai Rasulullah benar-benar melihat sudah rapat,
ya sudah bagus, baru Rasulullah itu takbiratul ihram. Summa kharaja yauman, kemudian Rasulullah suatu hari keluar. Faqama hatta kada ayyukabir, lalu Rasulullah berdiri ingin melakukan sholat menjadi imam, sampai Rasulullah ingin memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Fara'a rajulan badiyan sadrahu, tiba-tiba sebelum sholat dimulai Rasulullah melihat ada satu orang yang dadanya ini maju, artinya barisannya enggak lurus, barisannya enggak lempeng, ya bengkok-bengkok, maju mundur. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan barisan salat kalian. Aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau kalau tidak mau lurus, Allah Ta'ala akan cerai beraikan, Allah Ta'ala akan palingkan di antara kalian semua. Ya, Rasulullah tidak memulai sholatnya kecuali melihat makmumnya barisannya rapat, lurus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa tak beli pendate sembayangku barisannya lurus? Masa beli bisa? Bakal beli bisa ya kudu pramuka maning. Ya, bakal beli bisa kudu pramuka maning. Dia tempelkan kaki dengan kaki. Ya, tapi ya enggak usah lebar-lebar, nanti sulit untuk kita melakukan sholat. Ya biasa saja, tempelkan kaki, yang penting rapat, yang penting orang itu enggak bisa lewat. Ya, sing penting bocah cilik bisa lewat. Ini mah kadang-kadang bocah cilik bisa lewat, ya wis gladak gluduk dolanan. Ya, akhirnya dolanan. Itulah manfaat dan gunanya kita duduk di majelis ilmu, sedikit demi sedikit ilmu kita bertambah. Alhamdulillah. Lalu hadis berikutnya, as-sadis an Abi Musa radhiyallahu anhu gal. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu gal, beliau berkata, ihtaraka baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail. Falamma hudisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi nar innama hiya aduun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum, muttafaqun alaih. Hadis yang keenam ini dari Abi Musa radhiyallahu anhu gal. Beliau berkata, ihtaraka baitun bil Madinah, terbakar, kebakaran suatu rumah di Madinah, ala ahlihi, termasuk penduduk rumah tersebut ikut kebakar, minalail, dan kejadiannya pada malam hari. Falamma hudisa Rasulullah bisya'nihim, lalu ketika cerita itu disampaikan kepada Rasulullah, cerita kebakaran disampaikan kepada Rasulullah, qala, maka Rasulullah mengatakan, inna hadhihi nar innamat hiya aduun lakum, sesungguhnya api ini, ya zaman dahulu belum ada lampu, belum ada listrik, penerangan menggunakan api. Ya mungkin wong-wong sing wis tua umure 70 swidak masih nemoni aparane damar. Ya, nganggone apa lengalantung. Ya, terus apa maning kana petromak. Ya, apa maning zamane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya durung ada apa-apa. Apa maning listrik durung, lampu ya durung manjing. Maka penerangan itu menggunakan api. Sehingga Nabi mengingatkan, inna hadhihi nar, sesungguhnya api ini, innama hiya aduun lakum, api ini adalah musuh kalian. Api adalah musuh kalian. Fa idza nimtum, maka apabila kalian tidur di malam hari, fa'atfi'uha ankum, matikan apinya terlebih dahulu. Singarane wong turu kadang molak-malik damare kesenggol, akhirnya kebakaran. Nah, ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika kita hendak tidur di malam hari, ya walaupun dengan listriknya dipadamkan, tidur dalam keadaan gelap. Ya, kalau ingin penerangan ya jangan terlalu terang. Ini juga termasuk penelitian orang yang suka tidur dalam keadaan gelap. Ya, kalau tidur lampunya mati, ini bisa mengasah otak, bisa mencerdaskan. Amin ya rabbal alamin. Jadi merupakan sunnah Nabi kalau tidur itu lampunya dimatiin. Tidur dalam keadaan gelap atau ada cahaya yang tidak terlalu gelap, ya remeng-remeng. Lalu berikutnya as-sabi anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma salama ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun thayyibah qabilatil ma' fanbatil kalla wal ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa Allahu biha an-nas fasharibu minha wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalla fadzalik masalu man fuqiha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athanillah bihi fa'alima wa 'allam wa masalu man lam yarfa' bidzalik ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Hadis yang lumayan panjang ini yaitu tentang perumpamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perumpamaan Nabi, perumpamaan petunjuk, perumpamaan ilmu. Sehingga Rasulullah bersabda, inna masalah, sesungguhnya perumpamaan, ma ba'athanillahu, apa yang Allah utuskan, kirimkan, wahyukan kepadaku, minal huda, berupa petunjuk, wal ilmi, dan juga berupa ilmu, kama sali ghaisin, ibarat air hujan, asoba ardon, yang mengenai bumi, mengenai tanah, fakanat minha ta'ifat thayyibah, dan tanah tersebut adalah tanah yang baik. Ya, tanah itu macam-macam, ada tanah sing bagus, ya asal nebluk banyu udan baik subur. Ya, yang pertama air hujan itu turun ke tanah yang bagus, qabilatil ma, sehingga tanah tersebut dapat menerima air. Fa'an batil kalla, tanah tersebut setelah menerima air dapat menumbuhkan rumput, menumbuhkan ilalang, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang lain sebagainya, al-kathir, yang begitu banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma, dan ada pula tanah yang keras, tanah yang enggak bagus. Tanah ini keras, amsakatil ma, sehingga air hujan itu enggak bisa dicerna, enggak bisa diresap, yang ngecembeng. Fanafa Allah bihanas, akan tetapi masih bermanfaat karena tanahnya keras, sehingga airnya itu enggak diserap oleh tanah tersebut yang ngumpul, sehingga orang-orang bisa minum dari tanah tersebut, dari tempat tersebut, bisa untuk menyirami tanaman, bisa untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Wa asobat ta'ifa minha ukhra, dan ada lagi tanah yang enggak baik, yang enggak bagus. Innama hiya qi'an, tanah tersebut tanah yang begitu buruk, tanah yang keras. La tumsik ma'an wa la tumbitu kalla, ya tidak bisa menyerap air, juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalik masalu man fuqaha fi dinillah, itulah perumpamaan orang yang pintar, orang yang alim terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa bebasnya, perumpamaan Nabi yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah, itu ibarat air hujan. Air hujan turun macam-macam. Ada yang turun di tanah yang subur sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Ada yang turun di tanah yang keras, tapi tidak bisa menyerap air sehingga airnya tertampung di situ. Tapi ya masih manfaat, bisa untuk minum, bisa untuk menyiram tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ada tanah yang paling buruk, dia sudah dikasih air hujan, gak bisa menumbuhkan, airnya gak bisa untuk minum, tidak ada manfaatnya. Nah, ibarat Nabi kita Muhammad SAW diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, petunjuk dan ilmu tersebut disebar oleh Nabi kita Muhammad yang menerima ini macam-macam. Ya, manusia macam-macam. Ada yang sam'an wa ta'ah, saya siap mendengar, siap taat terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang setengah-setengah, bahkan ada yang ingkar, tidak mau menerima ilmu yang datang dari Nabi, tidak mau menerima petunjuk yang datang dari Nabi, sehingga orang tersebut terus sampai akhir hayat dalam keadaan kufur. Naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita ini tinggal melihat model tanah yang seperti apa. Ya, aja tanah sengketa maning. Ya, apa tanah kuburan, sungil ya. Jadi kalau ibarat tanah kita ini, jadilah tanah yang subur, yang bisa menyerap air hujan, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang bisa mengambil ilmu dari Nabi, mengambil ilmu dari Allah, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Ya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal kita dunia sampai akhirat. Ya, jangan menjadi tanah yang buruk, yang tidak bisa menyerap air hujan. Jangan menjadi orang yang jelek, yang tidak bisa mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masalu man lam yarfa bidzalik rasan wa lam yaqbal hudallah. Dia tidak menerima hidayah dari Allah, alladzi ursiltu bihi, yang mana hidayah tersebut dititipkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuha artinya bidomil qaf alal masyhur, wakila bikasriha, ada yang mengatakan dengan mengkasrah, ai soro fakihan. Fakuha artinya adalah menjadi orang yang pintar ilmu agama, khususnya ilmu fikih, faqih. Ya, orang yang cerdas, orang yang alim, yang pintar di dalam bidang ilmu agama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan kita semua berjumpa lagi tabligh ini. Bulan Arafah wis puasa ya kayaknya. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, mendapati bulan suci Ramadan dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan semangat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan keberkahan bulan Rajab, berkahan bulan Syaban, dan mudah-mudahan kita semua sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا واسلنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب alamin. Kurang dan lebihnya mohon beri maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.